Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi telah menerima salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, yang tidak disensor dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Senin, 9 Februari 2026. Atas hal itu Bonatua menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Saya mungkin harus, mengucapkan terima kasih buat Bapak Prabowo yang tetap menjaga iklim demokrasi, kata Bonatua di kawasan gedung KPU RI, Jakarta. Kita tahu KPU ini, kita ibaratkan adalah rumah demokrasi kita, sambungnya. Setelah melewati banyak proses, Bonatua juga menyampaikan rasa terima kasih kepada KPU. Meski sempat menolak permintaannya atas salinan ijazah Jokowi beberapa waktu lalu. Meskipun perjuangan panjang, saya juga berterima kasih ke KPU yang meskipun tadi sempat menolak permintaan informasi saya, tuturnya. Bonatua Silalahi sebut akan unggah di media sosial pribadinya. Nah, untuk itu ya sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, saya memutuskan membagikan ini, dokumen ijazah Jokowi, di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya, kata Bonatua di kawasan gedung KPU RI, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026. Bonatua ingin publik dapat melihat salinan yang didapat langsung dari lembaga resmi, kemudian bersama-sama berdiskusi. Ia juga menegaskan jika berdiskusi menggunakan dokumen yang belum jelas asal-usulnya, dikhawatirkan terdapat elemen-elemen di dalam ijazah yang telah diubah. Mari kita berdiskusi seluruh Indonesia, kita jadikan ini diskursus publik. Semua, kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti tapi jangan sembarangan tuduh seperti tuturnya. Sebagai informasi, setelah menerima salinan dari KPU RI, Bonatua dan tim akan meminta salinan ijazah Jokowi dari KPU DKI Jakarta dan KPU Kota Surakarta. Untuk nantinya disandingkan kemudian diteliti. Bonatua yakin data ijazah yang ia terima langsung dari KPU bakal lebih memudahkan penelitiannya. Kalau informasi ini sudah benar, tidak perlu lagi uji lab, tak perlu lagi uji dokumen forensik, pungkasnya. Sebelumnya, Bonatua sudah pernah menerima salinan ijazah Jokowi tapi dengan sejumlah elemen yang dirahasiakan. Maka dari itu dia menggugat KPU ke KIP. Hasilnya, KIP telah memutuskan sengketa mengabulkan gugatan Bonatua. KIP memerintahkan KPU untuk memberikan sejumlah informasi yang diminta Bonatua. Adapun dalam permohonannya Bonatua meminta KPU mempublikasikan salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019 dan periode 2019 hingga 2024. Termasuk juga berita acara penerimaan dokumen pencalonan dan dokumen yang sudah diverifikasi oleh KPU, jika tersedia. Jadi ya selamat siang kepada rekan-rekan media ya. Pertama ya saya mengucapkan selamat Hari Pers ya. Jadi sekarang kan Hari Pers nih. Iya. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbukaan informasi juga dambaan dari insan pers. Bagaimana perjuangan ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi sorong kita ke publik menyampaikan ini. Ya, jadi terima kasih sudah hadir. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah. Yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Ya,
ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah. Setelah publik marah, DPR juga ikut marah, Komisi 2 ikut memanggil mereka. Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan, dan keberatan saya itu dijawab dengan dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang 2 ini, tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan. Ya. Nah, lantas saya tidak puas, 9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi, yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik dan sampai 6 kali sidang ya sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke petun, dan itu yang ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat. Ya, dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini, selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya acara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.